Farhan adalah seorang mahasiswa berprestasi di salah satu universitas ternama di Jakarta. Di balik penampilan yang sederhana, ia adalah CEO dari sebuah startup teknologi yang sedang naik daun. Dengan kepintaran dan kerja kerasnya, Farhan berhasil membawa startupnya mendapat pendanaan besar dari investor. Namun ia jarang membicarakan kesuksesannya, bahkan di antara teman-temannya. Baginya prestasi adalah hasil kerja keras, bukan untuk pamer. Suatu hari, kampus Farhan mengadakan program pengabdian masyarakat di sebuah desa terpencil. Farhan mendaftar, meski jadwalnya padat. Ia merasa ingin memberi kontribusi langsung kepada masyarakat. Di desa itu, ia bertemu dengan Aisyah, seorang gadis desa yang cantik dan cerdas. Aisyah adalah seorang guru sukarelawan di sekolah dasar desa tersebut. Meski hidupnya sederhana, Aisyah memiliki semangat besar untuk mencerdaskan anak-anak desa. Farhan terkesan dengan Aisyah. Gadis itu tidak hanya berpengetahuan luas, tetapi juga memiliki hati yang tulus. Aisyah mengajarkan kepada Farhan tentang arti kebahagiaan yang sejati, bukan dari pencapaian materi atau jabatan, tetapi dari membantu dan berbagi dengan orang lain. Saat program berlangsung, Farhan sering membantu Aisyah mengajar anak-anak. Ia melihat langsung perjuangan Aisyah menghadapi keterbatasan fasilitas, tetapi tetap bersemangat. Dari Aisyah, Farhan belajar untuk lebih menghargai hidup dan bagaimana kesederhanaan bisa menjadi kekuatan. Tanpa disadari, Farhan mulai jatuh cinta pada Aisyah. Namun ia ragu untuk mengungkapkan perasaannya. Ia khawatir bahwa statusnya sebagai CEO akan membuat Aisyah merasa canggung atau justru merusak hubungan mereka. Hingga suatu hari, Farhan memutuskan untuk jujur. Aisyah, aku ingin mengatakan sesuatu. Aku mungkin bukan orang yang sederhana seperti yang kau bayangkan. Aku adalah CEO sebuah perusahaan. Tapi aku ingin kau tahu, aku sangat menghargai caramu melihat hidup. Kau membuatku merasa lebih berarti. Aisyah tersenyum lembut. Farhan, aku tidak peduli siapa kamu di luar desa ini. Bagiku yang terpenting adalah bagaimana kau memperlakukan orang lain. Kau sudah menunjukkan bahwa kau peduli dan itu lebih dari cukup. Hubungan mereka semakin erat. Setelah program selesai, Farhan sering kembali ke desa untuk bertemu Aisyah. Mereka bekerja sama mengembangkan desa tersebut, membangun perpustakaan dan menyediakan akses internet untuk anak-anak. Farhan juga memperkenalkan teknologi kepada masyarakat desa, sementara Aisyah tetap menjadi penggerak pendidikan. Setelah beberapa bulan bekerja sama, hubungan Farhan dan Aisyah semakin erat. Farhan yang biasanya sibuk dengan dunianya yang serba cepat dan penuh kompetisi, merasa menemukan kedamaian di desa bersama Aisyah. Sementara itu Aisyah mulai melihat Farhan bukan hanya sebagai pria yang peduli, tetapi juga sebagai seseorang yang tulus ingin membawa perubahan. Suatu hari, Farhan membawa Aisyah ke kantornya di Jakarta. Ia ingin menunjukkan bagaimana kehidupannya di balik layar sebagai CEO. Aisyah terkejut melihat betapa besar tanggung jawab yang diemban Farhan. Ia juga terkesan dengan visi Farhan untuk menciptakan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Farhan, aku bangga padamu, kata Aisyah. Tapi jangan pernah lupakan apa yang kau pelajari di desa. Teknologi harus selalu memanusiakan manusia, bukan sebaliknya. Kata-kata itu terngiang di kepala Farhan. Ia menyadari bahwa meski perusahaannya berkembang pesat, ia harus memastikan dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, termasuk mereka yang berada di desa-desa terpencil. Beberapa bulan kemudian, Farhan mengajukan ide baru di perusahaannya, menciptakan sebuah aplikasi pendidikan gratis untuk anak-anak di pedesaan. Ide ini terinspirasi langsung dari perjuangan Aisyah sebagai guru sukarelawan. Ia melibatkan Aisyah sebagai konsultan utama.
memastikan aplikasi tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Namun tantangan datang. Beberapa investor menilai proyek itu kurang menguntungkan. Mereka ingin Farhan fokus pada produk yang lebih komersial. Farhan pun berada di persimpangan jalan, mengikuti kemauan investor atau memperjuangkan apa yang menurutnya benar. Aisyah yang mengetahui dilema Farhan berkata, "Farhan, hidup adalah tentang pilihan. Jika kau percaya ini bisa membawa perubahan, jangan takut untuk melangkah. Uang bisa dicari, tapi kepercayaan pada diri sendiri lebih berharga." Didorong oleh kata-kata Aisyah, Farhan mengambil risiko besar. Ia mengalokasikan sebagian besar pendapatan perusahaannya untuk membiayai proyek tersebut. Keputusan sempat mengundang kritik, tetapi Farhan yakin dengan langkahnya. Setahun kemudian, aplikasi pendidikan itu berhasil diluncurkan dan mendapat sambutan luar biasa. Ribuan anak di desa-desa terpencil, termasuk desa tempat Aisyah tinggal, bisa belajar melalui aplikasi tersebut. Dampaknya sangat besar. Angka putus sekolah menurun dan banyak anak-anak yang kembali termotivasi untuk belajar. Farhan dan Aisyah menjadi simbol kerjasama antara dua dunia, teknologi dan pendidikan. Di tengah kesuksesan itu, Farhan melamar Aisyah dengan cara yang sederhana namun bermakna. Ia membawa Aisyah ke sebuah taman kecil di desa, tempat mereka pertama kali berbincang panjang. Dengan wajah penuh harap, Farhan berkata, "Aisyah, kau adalah inspirasi hidupku. Maukah kau menjadi pendampingku untuk terus membawa perubahan di dunia ini?" Dengan mata berkaca-kaca, Aisyah menjawab, "Tentu Farhan, bersamamu aku yakin kita bisa membuat dunia lebih baik." Mereka menikah dengan adat desa yang sederhana namun penuh kebahagiaan. Bersama, Farhan dan Aisyah melanjutkan misi mereka, menjembatani kesenjangan antara desa dan kota, teknologi dan pendidikan dengan cinta dan ketulusan sebagai fondasinya. Pesan moral: dalam hidup, keberanian untuk memilih jalan yang benar seringkali membutuhkan pengorbanan. Namun dengan ketulusan dan dukungan orang-orang tercinta, impian untuk membawa perubahan positif selalu bisa diwujudkan. Cinta sejati adalah tentang saling mendukung, menginspirasi dan bersama-sama menciptakan makna yang lebih besar. Pesan moral: cinta sejati tidak mengenal status atau materi. Kesederhanaan dan ketulusan hati lebih berharga daripada semua kekayaan di dunia. Dengan saling melengkapi, seseorang bisa membuat perubahan besar dalam hidup orang lain, bahkan di tengah kesenjangan sosial.